Aduh, sakit banget. Aduh, ampun, sakit banget. Sakit. Sakit. Sakit apaan? Kenapa sakit begini, Pak? Kamu sabar ya, Nak ya. Kamu tenang ya. Kamu akan cari keterangan pindah buat kamu ya. Cepat pulang, Pak. Kasihan Hardi, Pak. Ya, Bu. Bapak pergi dulu ya. Kamu masih ada. Ya, Ya Allah. serangannya nggak berhenti. Berpindah-pindah. Dari kepala, tangan, bahkan perut. Setelah saya tinggalkan, dia malah menjerit-jerit kesakitan. Ki, itu, apa itu, Ki? Itu apa? Ki? Rupanya dukun itu sudah mengetahui maksud kedatangan saya. Bola api itu adalah jelmaan setan peliharanya. Ilmu dukun itu belum seberapa. Pak Zezen tidak usah khawatir. Dudukkan anaknya sudah. Ini kala cekik maaf. Bapak tidak usah khawatir. Dengan sengatanya, justru akan membuat serangan balik terhadap dukun yang melontarkan guna-guna terhadap anak Bapak. Pak, cepatlah foto, memang itu caranya. Saya nggak tega melihat anak saya menderita seperti ini. Ilmuku bisa dipatahkan. Mau apa kamu? Sebenarnya Ki, sebelum saya bertemu dengan Ki Sabrang, sudah sering sekali anak saya terkena guna-guna seperti ini, Ki. Sudah banyak orang pintar saya datangkan ke sini, Ki. Tapi masih ada aja yang banyak menyerang lagi, dan begitu seterusnya, Ki. Sampai sekarang nggak tahu siapa yang sudah menaruh kebencian pada anak saya, Ki. Ki, ini anak saya nggak apa-apa kan? Ki, kenapa anak saya gemetaran begini, Ki? Hardi, kamu nggak apa-apa kan, Nak? Anak Bapak dan mulai sekarang saya isi dengan ilmu pagar goib. Bagi gue duit. Bang. Taruh dulu, Bang. Gue nggak ada duit, Bang. Jangan bohong, buruan kasih gue duit. Bang, beneran gue nggak ada duit, sumpah. Gue nggak ada duit spesial pun. Taruh gue. Kenapa tangan gue?
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Pas banget, anginnya sepoi-sepoi kalau denger lo ngaji. Rey, gue mau cabut main futsal dulu ya. Gue ada turnamen nih. Iya, gue turnamen sama kampung sebelah, ada kompetisi futsal. Hadiahnya bagus, umroh. Doain gue kapten nih soalnya nih. Insya Allah, yang penting semangat terus dah. Siap, gue berangkat dulu ya. Pamit dulu Pak Kiai. Pak Kiai, Andra berangkat dulu ya Pak Kiai. Doain Andra menang. Assalamualaikum. Andra, Iya Pak Kiai. kalau pulang jangan lupa bawain cendol Mang Komar, gula jawanya dikit, jangan pakai sambel. Astagfirullahaladzim Pak Kiai. Sejak kapan ya Rey ya? Cendol kok pakai sambel? Memang kalau ditinjau dari sejarah percendolan, sejak dulu belum ada cendol yang pakai sambel. Guru aja kali. Serius amat jadi orang kagak asik. Iya paham. Yang pakai sambal tuh es campur Pak Kiai. Ya udah, Andra beliin es cendol, gula Jawa dikit tanpa sambal ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Messi. Hardi, kamu kemana aja? Kamu udah ditungguin loh, tuh udah pada mulai latihan. Aduh, tadi aku tuh dirampok di jalan, tapi untungnya nggak ada yang hilang. Serius? Terus kamu gak kenapa-napa? Ya nggak apa-apa, cuman ya shock dikit doang lah. Ardi, lu dateng, kalau lu nggak latihan, mending lu pulang aja sana. Dan, gue seriusan nih, gue serius mau latihan, beneran. Ya, latihan lu juga nggak pintar-pintar, percuma. Bondan, kalau kayak gitu sih, lo kan ketua timnya. Harusnya kalau misalkan Hardi nggak pintar-pintar, ya lo ajarin dia lah, bimbing dia supaya lebih baik. Gimana sih? Cuma ngajarin dia, nggak pintar-pintar juga. Dan gue janji nih sama lu, gue bakal lebih serius latihannya. Beneran deh, ya? Oke, kita lihat aja. Kalau teknik lu tuh ada kemajuan, tapi kalau misalkan nggak ada perkembangan, nama lu bakal gue coret dari daftar tim dan lu nggak bisa ikut. Sih, Ya udah, aku latihan dulu ya. iya semangat ya. Aku bakal dukung kamu terus. Oke. Bu! 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 Ada apa, Pak? Ini, uang Bapak Raib 1 juta hilang. Di amplop nggak ada, Bapak taruh di dalam laci. Ah, yang bener, Pak. Ini sudah ketiga kalinya, Bu. Gelang ibu juga belum ketemu, Pak. Biasanya kan ibu simpen di laci itu. Ini pasti kerjaan maling. Perasaan kampung kita selama ini aman-aman aja deh, Pak. Warga kan juga tiap malam pada ronda keliling kampung. Bu, maling itu kalau beraksi nggak peduli waktu. Kapan saja, di mana ada kesempatan dia melakukan. Nah ini bukti. Dan ingat, rumah dia hilang. Laptopnya hilang. Bahkan uangnya 5 juta hilang. Di siang bolong lagi. Iya, Pak. Ibu juga denger. Tapi ini kita udah 3 kali berturut-turut loh, Pak. Gimana kalau nanti Hardi pulang, kita minta tolong sama Hardi. Ki Sabra kan sudah mengisi ilmu pagar gaibnya. Siapa tahu dia bisa. Benar, Pak.
Oke bro, ini hari pertandingan kita ya. Kita nggak boleh kalah. Ingat, sebelum kita menendang bola, ini bola boleh ditendang ya. Harus kita tendang tapi pakai pikiran ya. Jangan main asal tendang aja. Pikirin dulu sebelum kita menendang bola, oke? Maksudnya mikir gimana sih, Indra? Kok gua agak bingung ya? Bukannya mikirin tagihan hutang, sama tagihan listrik, sambil latihan bola. Ah, lu hidup lu kebangetan susah sih. Jadi lu pikirin tagihan listrik sama utang mulu. Lu bercanda aja lu. Makanya kalau gua belum selesai ngomong ya, jangan dipotong. Biarkan El Capitano berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada main basket nih. Bukan main bekel dulu. Oh, bercanda Main lu. bola. Iya. Oh ya, Ryan mana nggak ikut main bola? Ryan gak usah ditanyain ya. Ryan gak usah ditanyain lu. Kan udah ada Anda di sini. Ryan lagi sibuk di rumah Rukiah. Ada Pak Chandra. Lagi diminta tolong sama Pak Kiai bersihin WC. Udah nggak usah nanyain Ryan. Dulu di sini aja ngeliatin tendangan Andra. Andra namain tendangan kiamat. Tendangan Kiabas. Kiamat. Tendangan kiamat. Tendangan kiamat. Sekali tendang musuh mati semua. Ya udah deh. Ya, dulu sini aja semangatin Andra. Oke. Situ dulu. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ses. Kamu udah tahu siapa yang guna-gunain kamu? Ah, itu dia tuh. Belum ketahuan juga. Tapi nih ya, tadi malam itu rasa sakitnya tuh lebih sakit dibanding yang sebelumnya. Ya udah Har, makanya kamu tuh kalau sholat jangan bolong-bolong, kalau bisa 5 waktu. Terus kamu berdoa sama Allah supaya dihindari dari orang-orang yang jahat sama kamu. Iya. Ada Messi. Udah selesai latihan futsalnya? Udah Tante. Ardi, Bapak kehilangan uang. Bilang berapa, Pak? 1 juta. Bapak juga nggak ngerti gimana bisa hilang. Dan gimana tuh maling bisa masuk ke dalam kamar Bapak. Nah, kamu kan sudah diisi ilmu pagar gaib sama Kisabrak. Kamu bisa nggak pagarin rumah ini supaya maling nggak masuk? Iya, Har. Ibu sama Bapak jadi nggak tenang menyimpan uang di dalam rumah. Sudah, Pak. Nanti malam aku coba bantuin ya. Ya, baguslah kalau gitu. Ya, Bu, kita ke dalam. Ibu tinggal dulu ya. Saya Har, maksud kamu tadi ilmu apa nih sih? Oh, jadi gini. Kemarin itu aku dikasih ilmu kanuragan sama orang pintar. Namanya itu ilmu pagar gaib. Nah, kegunaannya itu untuk melindungi aku dari guna-guna, ngejauhin aku sama orang jahat juga. Apaan sih Har? Aku nggak suka ya kalau kamu main-mainan ilmu mistis kayak gitu. Loh, tapi kan itu untuk keselamatan aku juga. Ya walaupun itu demi kebaikan kamu, tetap aja aku nggak suka. Kenapa sih harus pakai ilmu mistis kayak gitu? Aku tahu kamu tuh kesakitan karena diguna-guna sama orang. Tapi kan nggak perlu pakai ilmu mistis kayak gitu, Har. Messi! Aku yang ngerasain penderitaannya, bukan kamu! Aku pamit dulu. Messi, maafin aku, Mes! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, selamat datang deh di warjannya Lastri. Lastri hari ini menyambut secara spesial. Soalnya Mas Andra sama Mbak Lulu tuh tampilannya udah persis kayak atlet-atlet Asian Games. Oh, my darling. Mas, kenapa dia yang disapa? Gatot kok nggak disapa? Udah Mas Andra sama Mbak Lulu pasti kelaparan. Mau pesen apa? Lastri bikinin ya. Saya seperti biasa, nasi goreng seafood, tapi nggak pakai udang. Ih, itu kan pesanan Lulu yang biasanya nasi goreng seafood tanpa udang. Lulu ikut-ikut Andra aja sih, hah? Kenapa sih? Kita sehati ya? Ih, siapa yang sehati? Orang biasa itu pesanan Lulu, kamu ikut-ikutan aja sih. Wah, lucu loh Bang Gans.
Mas Andra sama Mbak Lulu itu sebenarnya tanpa menyadari itu 11-12 kayak Bang Gats kalau ngejar-ngejar Lastri. Kayak drama sinetron yang lebay itu loh. Bener nggak? Udah Lastri bikinin dulu ya. Dra, Andra kan sepupunya Ryan. Pasti Andra tahu banyak hal tentang Ryan. Tolong dong Dra, ceritain masa lalunya Ryan. Kenapa sih Lulu nanyain masa lalu Ryan terus buat apa sama Lulu coba? Hah? Ya Lulu kan orangnya penasaran aja, pengen tahu. Pelit banget sih, sedikit aja. Janji ya? Ini off the record. Ya Lulu janji. Jadi gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ryan tadi kok Ryan gak ikut futsal? Barusan bersih-bersih tadi di rumah. Ryan ini atlet lompat jauh. Sejauh apa? Jauh mata mau mana? Emang harus pakai garam ya, Han? Iya Bu, Ki Sabrang sih ngajarinnya aku kayak gitu. Sudah kan, biarlah Hati mau caranya bagaimanapun juga. Ya. Oh iya Pak, rumah ini udah aku pagerin. Dan mudah-mudahan ke depannya rumah kita aman dan gak kemalingan lagi. Bagus kalau gitu. Bagus. Tadi kamu kenapa? Kamu lihat apa? Itu Pak, aku ngeliat makhluk serem banget Pak. Mana? Jangan takut. Kamu adalah tuanku. Aku yang selalu menjaga kamu. Dari apapun. Berdoalah padaku. Maka akan kukabulkan. Hai Lu. Ryan udah datang. Bentar ya. Wow! Hai, Wah, astagfirullahaladzim. Aduh, kamu kenapa? Kita jadi pulang bareng kan? kayaknya nggak bisa, Bos. Lulu soalnya akan dijemput sama Ryan. Oh, ya kalau gitu saya ngikut kamu deh. Sekalian mau nengokin Mamam Sandra. Waduh, maksudnya apa nih? Sebenarnya niatnya mau nganterin Lulu atau mau ngeliat Mama Lulu? Ya, sambil menyelam minum susu. Kan berenangnya di kolam susu. Astagfirullahaladzim, Bos, awas, ada buaya, tuh. Buayanya kecil. Di sakit, kenapa sih Bos gue? Aduh. Kenapa tiba-tiba tangannya panas kayak gini sih? Sakit nih. Aduh. Gila, tiba-tiba juga sih sakit sama panasnya.
Lagi mau takbir aja, panas sama sakit gini tangannya. Kok Kak bisa nembus pintu? Sekali lagi ah. Hei tuyul, ternyata kamu biangnya ya. Kamu yang sering mencuri uang di sini ya? Hah? Aku makan kamu. Ampun. Enggak. Aku nggak boleh takut, aku nggak boleh takut. Ini pencurinya tuyul? Iya Pak. Jadi tadi malam aku lihat tuyul itu mau masuk rumah kita dengan cara mau nembusin pintu. Tapi nggak bisa. Siapa yang pelihara tuyul di kampung kita? Wah, kalau soal itu aku nggak tahu, Bu. Tapi nih ya Pak, Bu, tadi malam aku lihat makhluk serem banget. Terus dia itu makan tuyul itu bulat-bulat langsung ditelan. Wah, kamu ternyata ilmu pagar goibnya sudah hebat ya. Nah, Bapak baru ingat. Kamu bisa nggak menolong warga di sini yang sedang kesulitan? Wah, kalau itu mah bisa aja Pak. Pak Nasarudin itu yang punya kebun singkong yang luas. Hampir setiap hari singkongnya dicuri orang. Ngapain ya orang nyolong singkong? Ya, itu aja ya buat diolah makanan dan dijual dong. Mungkin kan? Messi, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apalagi sih? Males ah, pas yang kamu mau bahas itu lagi. Messi, aku masih belum bisa buat ngelupain kamu. Bondan, kamu tahu kan, aku itu sekarang pacaran sama Hardi. Dan aku sayang banget sama dia. Messi, apa sih yang bikin kamu jauh lebih milih dia ketimbang aku? Aku jauh lebih kaya daripada Hardi. Nggak ada yang bisa dibanggain dari Hardi. Bapaknya aja cuma kerja jualan buah di pasar. Bondan, kamu boleh ya menghina Hardi sepuas kamu. Tapi perasaan aku nggak akan pernah berubah untuk Hardi. Messi, kalau kamu tolak aku jadi pacar kamu, aku bakal keluarin Hardi dari tim futsal elang laut yang aku pimpin. Bondan, cara kamu kayak gini malah bikin aku lebih enak sama kamu, tau nggak? Messi! Hardi. Garam. Lu ngapain ngabur-ngaburin garam di kebun singkongnya Pak Nazarudin? Enggak ngapa-ngapain. Gak usah bohong lu sama gue. Hah? Gue tau kok. Lu nebarin garam ini buat ngusir makhluk halus kan? Iya kan? Lakuan lu tuh gak lazim tau gak sih? Jadi gini Dan, gue ini barusan magerin kebun singkongnya Pak Nazarudin supaya nggak kemalingan lagi. Kok bisa lo ngelakuin kayak gitu? Ya karena gue punya ilmu pagar gaib namanya. Oh, ya gue tahu. Gue pernah dengar ilmu yang bisa menghisap atau ngipnotis orang gitu ya. Oh, berarti lu bisa bantuin gue dong. Biar tim gue itu bisa menang di turnamen Tarkam. Ya. Lu? Hah?
kok jam segini kamu baru pulang? Banyak kerjaan ya? Iya, Mam capek banget dulu lembur di kantor. Kasian banget. Lu, Mama tuh mau nanya, kira-kira temen kamu Ryan itu mau nggak ya? Mau apa tuh? Jadi gini, Mama kan mau buka cabang baru. Terus rencananya Mama mau ngundang dia buat pengajian di peresmiannya. Gimana? Bisa kan? Bisa. Nanti tinggal lu ngomong sama dia. Tapi ngomong-ngomong ini cuma Ryan. Ya, soalnya kalau Mama lihat tuh Ryan orangnya kalem, alim, dewasa, keren lagi orangnya. Kalau Andra itu kan orangnya ceplos-ceplos ya, gimana gitu loh. Kamu nggak tersinggung kan? Enggak. Bener. Nanti dulu bilang Ryan. Ya udah. Pokoknya nanti Mama kasih tahu jam sama tanggal. Ya, Mam. Mau? Dulu mandi dulu ya. Oh iya. Oke. Hei, ada apa ini? Maling, Pak. Ini Pak Zen, kita baru nangkep maling. Maling singkong di kebunnya Bapak Nazarudin. Iya, pas kami temuin, dia nangis-nangis, Pak. Kenapa nangis? Katanya dari semalam, pas kita temuin, dia nggak bisa keluar dari kebun singkong. Terus dia ketemu setan gede hijau. Bener kamu? Iya, bener, Pak. Ya sudah, kalian urus sana. Terima kasih. Coba. Ayo buruan. Main lu. Akhirnya lagi dapat libur ngerukiah, bisa sempet main bola. Set. Des. Dah. Aduh. Apa, Bah? Ra, Abah yakin klub futsalnya Andra yang namanya Macan Jongkok. Bah, macan gunung kenapa jadi macan jongkok? Mau macan gunung, mau macan kota, kalau buang airnya tetap macan jongkok. Bah, yang buang airnya jongkok mah Abah, macan mah tetap berdiri buang airnya. Oh. Ya maklum, Abah belum pernah pacaran sama macan. Udah Andra, mendingan Andra masukin Abah di klubnya kamu. Hah? Wah, pasti menang. Aduh, maaf Bah, gak bisa. Masalahnya ini klub bola ini cuma khusus usia Andra. ABG semua, lansia nggak bisa main bola, Bah. Jangan lihat muda atau enggaknya, keterampilan, skillnya tuh, mana stamina juga bagus. Abah kan jago, Andra lihat sendiri ya. Andra tahu Bah, Messi aja bilang Abah jago. Messi Barcelona? Bukan lah, itu si Mehmet orang Bekasi. Soalnya si Barcelona, ngimpi. Ya. Kadang-kadang percaya diri Abah ketinggian. Buktiin dulu Bah kalau Abah bisa. Yang udah-udah Abah keceklik. Udah, mendingan ibu rumah tangga mah doain aja Abah sambil nyari kutu. Bah, sama ibu ya. Pokoknya Andra tetap pada pendirian Andra. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya. Terima kasih Indra. Gak percuma Abah udah beli ini. Tuh lihat. Ini demi kamu, biar kita menang. Astagfirullahaladzim, Bah. Nama klub Andra aja macan gunung, Bah. Keker, serem. Masa bolanya Hello Kitty? Bukan, macan gak ada yang pakai pita, Bah. Udah, Bah. Andra tetap pada pendirian Andra. Abah di rumah aja, temenin ibu masak ya. Ya. Doakan Andra menang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, main aja sama bocah sebelah. Hardi, pokoknya gimana pun caranya kamu harus ninggalin ilmu pagar gaib itu. Aku nggak setuju apapun penjelasan kamu. Messi, aku cuman butuh pengertian kamu loh. Pengertian apa sih? Kamu tahu kan Hardi, gara-gara ilmu itu sholat kamu aja udah nggak bener. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu harus tinggalin ilmu pagar gaib itu. Messi, tapi aku belum kepikiran soal itu. Kamu tuh gimana sih? Otak kamu tuh udah rusak tau nggak gara-gara ilmu mistis-mistis kayak gitu. Messi, kamu dengerin aku ya. Aku ini masih butuh ilmu aku. Nah, seenggaknya sampai aku tahu siapa yang selama ini guna-gunain aku. Kamu tuh keras kepala banget ya. Gua gak suka sama calang bawel kayak lu. Dan jangan pernah lu minta untuk gua ngilangin ilmu pagar gaib gua. Hardi, kok kamu ngomong kasar sama aku sih Hardi?
Tolong. Mbak, tolong saya, Mbak. Mbak, dari tadi pacar saya kayak kesurupan gitu. Dia dari tadi kasarin saya, Mbak. Tolong saya. Kalau ikut campur gua habisin lu. Woi! Tinggal touchscreen. Ya, Mas, kita langsung ngobrol aja ya. Gue agak kepo sebenarnya. Lo ada masalah apa sih? Jadi gini, Mbak. Pacar saya itu yang namanya Hardi. Dia tuh kayak dapat ilmu gitu, ilmu mistis. Dia tuh kayak kena ilmu pagar gaib gitu, Mbak. Nah, semenjak dia pakai ilmu itu, dia jadi kayak gampang emosi. Terus kayak aneh gitu, sampai-sampai sholatnya aja jadi nggak benar, Mbak. Nggak bisa sholat? Ada yang ganjil ya? Nggak mau coba dibawa ke rumah Rukiah? Rumah Rukiah? Oh ya, habis ini aku udah acara makan-makan sama tim futsal aku. Kamu mau ikut kan? Mau lah. Gitu dong. Emangnya kalian mau makan-makan di mana? Ya, paling makan-makan di dekat tempat wisata. Kalau teman mungkin makan apa ya? Apa? Ya, terserah kamu mau makan apa? Dong. Tadi kamu bagus banget ya mainnya. Oh ya? Aku main bagus itu karena ada kamu. Alah, masa? Serius, Gombal banget. akhirnya menang kan? Iya. Ya itu karena Tapi kamu bagus banget, sumpah. Aku gak bohong. Kenapa ya? Dia mau sholat ada aja halangannya. Ini sekarang muntah darah lagi. Mungkin Messi benar. Apa gara-gara ilmu pagar gaib aku ya? Aku kayak gini sekarang. Guna-guna yang dikirim seseorang. Dia dendam karena kamu mengambil wanita incarannya. Ingat, jika besok kamu bertemu orang gila yang sebelah wajahnya rusak parah, dialah orang yang mengirim guna-guna kepadamu. Mbak Lulu, itu air wudhunya lumpur hitam semua Mbak Lulu itu. Saya nggak mau wudhu Mbak Lulu, saya takut Mbak Lulu. Air wudhu lumpur gimana? Itu air bersih. Saya juga sering kok wudhu di situ. Coba lihat baik-baik, pikirannya tenang, jangan kalut, jangan kacau. Pelan-pelan ya. Coba masuk lagi. Mbak. Astagfirullah. Mbak. Diandra, si Mbak Marita tuh nggak bisa wudhu, katanya air kotor banget kayak air lumpur, dia ngeliatnya nggak jernih. Padahal lu udah bilang tuh air bersih kok. Iya loh, itu pengaruh jin jahat dalam tubuhnya, menolak segala hal yang bersifat menyucikan. Reh, ayo kita mulai Reh. Kasihan nih orang udah lama dibetot jin. Ayo Reh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum
وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Astagfirullahaladzim. Reh, kenapa diloncat-loncat? Kayak Spider-Man nih Jin nih. Ayo Reh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillah. Jin yang ada di dalam tubuh bangkit. Jadi Bondan selama ini pelakunya. Bondan? Hardi Bondan kenapa? Messi, kamu lihat. Dia yang selama ini guna-gunain aku. Karena ilmu pagar gaib aku semua terungkap. Dialah yang guna-guna aku. Kamu pikir aku lega? Kamu pikir aku seneng melihat kamu berhasil nangkep orang yang selama ini guna-gunain kamu? Kamu salah, Hardi. Aku malah makin muak lihat semua ini. Apa yang udah kamu lakukan ke Bondan itu kejam, Hardi. Ayang Lulu. Bosku. Maaf mengganggu pekerjaan kamu nih. Besok malam tolong temani saya ya meeting sama rekanan bisnis saya dari Jepang, Mr. Yamamoto Sukamoto. Hah? Sukamoto? Iya. Ya ampun Boski, kok tiba-tiba sih ngajakin Lulu? Nih Lulu kerjanya masih banyak, belum lagi Lulu belum lihat schedule nih di liputan luar apa enggak. Udah, untuk sementara itu lupakan dulu, tinggalin dulu karena ini lebih penting. Karena rekanan bisnis saya ini yang dari Jepang, Mr. Sukamoto ini akan menanamkan modalnya untuk majalah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nanti orang Jepang ini menginvestasikan dananya ke sini, semua karyawan gaji akan saya naikkan. Begitu. Mohon maaf nih bos ya, dari Lulu awal masuk duduk di meja ini sampai detik ini bilang naik gaji karena investor lah, karena beritanya bagus lah, itu udah berapa ribu kali. 1000 perak, 300 perak aja nggak ada tuh naik sampai sekarang. Lulu udah nggak percaya sama bos Q. Lulu mau kerja. Untuk sementara ini percaya dong, ya. Apa-apaan nih? Lulu, kalau orang Jepang ini gagal menginvestasikannya, terus hancurlah. Nggak ada pemodal lagi yang akan masuk. Siapa bos? Mr. Sukamoto. Yang nanya. Oh, maaf. Ya sudah, kalau bubaran kantornya ya saya nanti Sukamotoin kamu aja. Aku udah benar-benar niat untuk biasa. Iya. Kita pikir memang itu jalannya. Kalau Bapak tahu bakal begini, Bapak nggak akan ngizinin Ki Sabrang itu mengisi ilmu pagar gaib sama kamu. Bapak kesal, pengen Bapak hajar tuh dia. Jangan Pak, biar Allah yang memberi hukuman untuk dia. Hardi, Bapak minta maaf ya nak ya. Bapak sudah membawa kamu ke orang yang salah. Bapak bisa. Iya Pak, apa? Yang penting ini sekarang aku mau fokus untuk ngilangin jin yang ada di tubuh aku ini. Aku pengen ya. Nah nanti aku pengen kabarin si Messi untuk nganterin aku ke dia. Bagus.
Baik, kami sudah cukup mengerti tentang Mas Hardi. Lulu sebelumnya pernah cerita tentang ilmu yang Mas Hardi amalkan. Tapi lo yakin nggak nih? Lo mau sembuh kan? Iya Pak, saya yakin ingin menghilangkan ilmu gaib yang ada di tubuh saya ini. Iya Pak, tolong Hardi. Saya ingin Hardi mendapatkan ketenangan kembali. Insya Allah. Hendra, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Hardi, kamu harus lawan Hardi. Hardi lawan, jangan sampai iblis itu menguasain kamu. Aku mohon. Hardi, aku mohon Hardi. Hati-hati lu, Andra, hati-hati Andra. Dahsyat banget sih. Andra bangun. Kuasa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innana sana'u kaydi sa'irin wa la yuflihu as-sa'iru haythu ata. As-sahabatu sujada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Hardi. Andra nggak apa-apa kan, Andra? Alhamdulillah. Andra nggak apa-apa. Andra nggak apa-apa lu. Alhamdulillah, Andra. Cuma butuh kasih sayang aja. Ampun. Iya, Andra. Nih. Tinggalin Andra lagi pingsan juga. Hardi, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Jin, setan dan iblis akan selalu punya cara untuk mengajak manusia berbuat maksiat. Sampai kapanpun. Bahkan sampai hari kiamat nanti. Karena itu kita harus lindungi diri kita dengan perbanyak zikir, jangan lupakan sholat, dan selalu baca Al-Quran setiap harinya. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Lu, Andra kok ditinggalin? Lu juga takut. Andra juga pakai bercanda di sana. Mbak Lulu makasih ya. Aku gak tahu lagi kalau misalkan kemarin malam aku gak ketemu sama Mbak Lulu. Iya, sama-sama. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Kamu mau milih Ryan yang pintar ngaji atau Andra yang cengengesan kayak gitu? Hah? Bang, apaan sih? Baik. Oh, Mr. Yamamoto Sukamoto. Hai. Oyo siate, anak tato noru. Wakarenin ya ino sino kirabe. Na kane so kushito no omae sa neka ngasi no bidaka. Kono toki yo.
Hai. Arigato gozaimashita. Aduh. Jelas deh. Maaf Mamam Sandra, Ayang Lulu dan semuanya. Barusan Mr. Sukamoto-nya ngasih tahu kalau untuk invest dananya ditunda dulu gitu karena dia ada urusan pulang ke Tokyo, Jepang. Cukup, saya sudah paham. Hoax lagi kenaikan gajinya. Terima kasih. Biasa. Pak Bos, ini lagi acara penting ya. Harus tenang. Ya, tenang aja. Ngobrol dengan dari Jepang sudah. Sudah. Kalau begitu kita lanjutkan ngajinya. Iya. Silakan ya. Baik, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم